Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan ada narasi ingin mengasingkan kliennya buntut isu ijazah palsu. Narasi itu disebut berbau politis. Kuasa hukum Jokowi menduga narasi ingin mengasingkan dan menusukambangkan Jokowi tersebut menyimpang dari tujuan mereka yang menyebut ingin mencari kebenaran terkait ijazah Jokowi. Kuasa hukum Jokowi yakin ada pihak yang ingin Jokowi tak punya kekuatan politik. Kami meyakini bahwa isu yang dilempar oleh pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini tidak untuk mencari kebenaran. Bahkan waktu itu kami menduga kuat ini upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi. Ternyata 2 bulan berjalan dalam pengetahuan kami, sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya, sebagai seorang peneliti, melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusukambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Lantas, siapa pihak yang dimaksud ingin menyingkirkan Jokowi? Ada narasi ingin mengasingkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Siapa pihak yang ingin mengasingkan Pak Jokowi? Kita akan bahas pemirsa, kita akan kupas tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya sudah undang 3 narasumber dan saya akan perkenalkan satu persatu dari ujung terlebih dahulu. Yang bersangkutan, kita perkenalkan terlebih dahulu ada Bang Rifai Kusumanegara selaku kuasa hukum Jokowi. Selamat malam Bang Rifai. Selamat malam Mbak Vena, selamat malam Bapak-Bapak, pemirsa. Oke, di sebelah Bang Rifai, ini sudah ada Guru Besar Politik UIN Jakarta. Sekarang disebutnya sebagai Prof. Prof. Gun-Gun Herianto. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat Komunikasi Prof? politik ya. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Di sebelah Prof. Gun-Gun ini juga sudah hadir pemirsa tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Ada Pak Herman Kadir. Selamat malam. Selamat malam Prof. Selamat malam masyarakat Indonesia yang menonton ini. Baik. Oke, langsung saja ya, kita tanyakan ke yang bersangkutan, yang melemparkan pernyataan ada pihak membangun narasi ingin mengasingkan Pak Jokowi. Apa sih yang Anda maksud dengan pernyataan tersebut? Oke, jadi memang sejak, ini kan mulai bergulir 2 bulan yang lalu ya, semakin mencuat, sekalipun kami sudah memantau sejak diajukannya laporan di Bareskrim, itu di bulan Desember 2024. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, ada pihak-pihak baru yang selama ini kami tahu juga tidak mengikuti persoalan ijazah ini, lalu muncul menyatakan dirinya sebagai seorang peneliti, bahkan seolah-olah ingin menjadi ahli dalam laporan di Bareskrim, dan selama ini menyatakan kegiatannya bersifat akademis. Nah, pada saat itu di satu sisi kami juga masih coba mengamati apakah benar mereka akan hadir sebagai peneliti dan betul-betul melakukan kegiatan akademis ya. Sekalipun juga memang ada beberapa variabel lain yang kami melihat sepertinya tidak tepat gitu. Tapi dengan tetap praduga baik ya, kami mengikuti prosesnya. Nah, namun semakin sering waktu berjalan, kami dapatkan di beberapa video kok orang-orang yang selama ini mengklaim sebagai peneliti mulai melempar narasi-narasi yang sudah berbau politis ya, di antaranya menyatakan ingin mengasingkan Bapak Jokowi, ingin mengirim kenusukambangan agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat lainnya. Bahkan ada lagi peneliti yang sudah mulai bicara tidak kontekstual, lari dari persoalan ijazah, lari mempersoalkan sosial media Pak Wapres yang kebetulan anak dari Pak Jokowi kan begitu. Lalu ingin bersama melakukan gerakan pemakzulan yang memang sekarang juga sedang bergulir. Sehingga kami lihat, loh, kalau memang mereka peneliti, seharusnya tidak seperti itu. Oke. Ya, seharusnya mereka tetap objektif, independen, dan tidak memberikan pendapat-pendapat yang bersifat subjektif, ya, apalagi tendensius. Oke, Bang Rifai, dari tadi Anda sebut ada peneliti, kemudian ada peneliti yang lain. Siapa sih yang Anda maksud? Siapa nih? Kembali lagi itu biarkan menjadi penyidikan di Polda, dan kami juga lebih kurang mengirim pesan ini ke Polda untuk didalami. Gitu. Oke. Karena selama ini mereka berlindung dari kegiatan ilmiah, ternyata dalam perkembangannya sudah di luar konteks.
Ya, sebagai contoh Mbak, kalau dalam hukum ya, misalnya ada dokter melakukan otopsi, dia sebagai ahli yang independen dia cukup bicara bahwa orang ini mati karena sebuah tusukan benda tumpul, tanpa perlu bilang pelakunya harus dikirim ke Nusa Kambangan kah gitu ya, pelakunya harus diasingkan. Itu sudah di luar konteks seorang peneliti yang benar dalam konteks ahli. Sehingga dari fakta yang ada ini kami berpendapat bahwa mereka ini sudah tidak layak menjadi ahli dan ini menjadi pertimbangan di Polda Metro Jaya. Oke, kami ingin tahu dasarnya kemudian pernyataan itu keluar, ada pihak yang ingin mengasingkan dan juga menusakambangkan. Tentu ada sesuatu begitu. Apa dasarnya? Memang di video tersebut tidak diuraikan, ya. Lebih kita lihat seperti emosional, ya. Tapi kembali lagi ya, mungkin nanti Mbak silakan ikuti di sosial media ya video itu. Kami juga pegang videonya gitu ya. Kenapa yang selama ini pihak-pihak mengklaim sebagai peneliti, kegiatannya akademis, kok sampai melemparkan sesuatu yang di luar kompetensinya sebagai ahli ya, seolah-olah sebagai peneliti. Karena kan kalau kita bicara akademis kan harus objektif ya, harus tetap kontekstual ya, dan tidak mengarah kepada satu-satu variabel-variabel yang sudah di luar penelitiannya, lebih kurang begitu. Oke, saya mau ke Pak Herman. Pak Herman, menurut Anda bagaimana apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi yang bilang ini justru mengasingkan, menusangkambangkan Pak Jokowi? Jadi gini, kami dari tim hukum ini prinsip pertama bahwa kasus ijazah Jokowi itu belum inkrah. Artinya dia belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena masih proses sidang perdata di Solo dan Yogyakarta, pengadilan Sleman dan pengadilan Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, proses laporan pidana DTPUA yang ada di Mabes Polri itu belum selesai, belum final. Karena apa? Karena tim TPUA meminta kembali kepada Mabes Polri, itu namanya Lavkrim Mabes Polri, untuk melakukan penyelidikan ulang, melakukan Lavkrim ulang secara transparan. Dan itu sudah ada, SP2HP-nya sudah dikeluarkan dan sudah ada perintah. Dan Mabes Polri, khususnya Kapolri sudah merespon ini, bahwa ini akan kita gelar secara terbuka. Itu tanggapan Kapolri. Itu yang kedua. Ya. Artinya proses ijazah Jokowi yang ada di Laprim Mabes Polri itu belum selesai. Nah yang ketiga, yang masalah di Polda Metro Jaya, itu juga belum final. Artinya apa? Artinya itu masih proses penyelidikan. Ya, masih proses penyidikan, belum naik ke sidik. Ya. Artinya apa? Kenapa? Karena untuk naik ke tingkat penyidikan, itu harus selesai dulu proses perdatanya. Harus selesai dulu di hasil laprimnya. Karena yang berhak menyatakan, yang memutuskan bahwa ijazah itu palsu atau tidak, itu adalah pengadilan. Ya, bukan Lavkrim, hasil laprim tidak. Lavkrim itu hanya mengatakan identik, no identik, itu saja bahasa hukumnya. Tapi yang memutuskan itu adalah pengadilan nantinya. Itu saja Mbak. Artinya memang pengadilan lah yang berhak menentukan palsu. Kalau isu yang beredar yang bilang mau itu saya nggak bisa komen itu, saya nggak ngerti soal itu. Oke. Siapa yang mau mengasingkan Jokowi? Aduh. Oke. Jadi tidak ingin mengasingkan kami gitu ya? pure masalah bidang hukum, membela kepentingan kami masalah kepentingan. Tapi tidak ada Tidak ada ya? Nggak ada. Oke. Tapi apa yang paling diinginkan sebetulnya? Apakah ingin mengikuti proses hukum sampai dengan selesai, atau justru sebetulnya kalau sebelumnya kan minta ijazahnya ditunjukkan, apa yang sebetulnya diinginkan? Kalau kami dari tim hukum ini adalah ingin bahwa penyelesaian kasus ijazah Jokowi itu secara transparan gitu loh. Artinya semua melibatkan para pihak, ya, pelapor, para ahli, ya, para telapor, semua dilibatkan semua di dalam proses hukum ini gitu loh. Sehingga persoalan ini jelas dan transparan. Begitu juga yang proses hukum yang ada di pengadilan. Jelas dan transparan dilakukan. Jadi artinya kuncinya cuma satu. Jokowi harus memperlihatkan ijazah aslinya ke hadapan majelis hakim yang ada
sedang bersidang. Kuncinya adalah Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Aslinya. Aslinya. Oke, saya mau ke Prof. Gun-Gun kalau begitu. Prof. Gun-Gun, atas polemik yang terus bergulir dari ijazah kemudian skripsi dan merembet ke lain sebagainya sampai dengan statement yang disampaikan oleh Bang Rifai, ternyata ada yang menyebut ada narasi pihak ingin mengasingkan Pak Jokowi. Benar nggak sih ada hal ini menurut Anda? Jadi gini ya, ini kan ada wilayah politik dan ada wilayah hukum. Nah, persoalannya stage of brainstormingnya, perbincangan yang muncul dalam konteks panggung itu tidak bisa dipisahkan antara hater dan loversnya, ya kan? Sehingga membentuk echo chambernya, kolamnya sendiri-sendiri nih. Ada kolam pendukung, ada kolam yang tidak mendukung. Dan kemudian proses oposisional ini belum terfasilitasi dengan baik di wilayah hukum. Begitu. Nah, contoh misalnya ada ketidakpuasan, misalnya mereka yang percaya atau tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Pun demikian banyak orang yang bertanya, ini sebenarnya udah cukup kan gitu. Jadi kesimpang siuran inilah yang kemudian melahirkan pola acak dalam opini publik. Ini kan bicara ruang opini publik. Kalau kita bicara politik, kerap kali wilayahnya adalah persepsi. Wilayah hukum itu verifikasi, ya kan? Makanya kemudian ada legal standing masing-masing. Nah, persoalannya adalah ketika persepsi itu muncul, kan itu tidak ada di ruang hampa, ada proses konstruksi opini. Dan seperti saya sebutkan tadi, ini tahap pertamanya yang disebut dan stage of brainstorming, ada perbincangan, kemudian stage of consolidation, opini itu muncul pro kontra, baru solid stage-nya. Opini itu solid kemana? Nah, masalahnya adalah dalam konteks opini publik akan liar kalau kemudian opini itu ya masing-masing berada di echo chamber-nya. Kalau di digital itu ada filter bubble-nya masing-masing, ya kan? Orang kemudian kan mengklaim kebenaran versinya sendiri-sendiri. Makanya teman-teman hukum inilah yang kemudian beradu argumen dan bukti verifikasi di pengadilan. Saya pikir tadi saya setuju soal transparansi dan proses itu mungkin juga diinginkan oleh pengacara Pak Jokowi. Saya berharap tentu ya dalam konteks bonum komun ya, kepentingan yang lebih umum, bukan kepentingan masing-masing para pihak yang bertarung opini, itu adalah kepastian dari sisi apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian ini berlarut-larut hampir 2,5 tahun lebih, ya, sehingga kemudian persoalan-persoalan substantif fundamental dari beragam isu hukum dan politik itu tertutup hanya gara-gara isu seperti ini. Ini kan bangsa yang sebenarnya harus bertransformasi menjadi bangsa besar, tetapi perbincangan kita masih kemudian sekitar ijazah yang sebenarnya harusnya bisa diselesaikan lebih cepat, gitu maksud saya. Dari sisi kepentingan publik, kalau kemudian selalu berada di area opini publik, yang ada adalah masing-masing mengklaim kebenaran, bukan mencari mengklaim pembenaran, bukan mencari kebenaran, gitu maksud saya. Oke, baik. Poin menarik yang saya tangkap dari Prof. Gun-Gun, ini kepastian jangan berlarut-larut. Bisa direspon nanti Bang Rifai usai jeda. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.